Ayo, para murid, para santri, dan pemirsa dimanapun berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini guru masih melanjutkan video dengan judul Zaman Sulaiman volume ketiga, ya. Para murid dan santri juga para pemirsa, untuk dipahami ya, guru menerangkan banyak sejarah. Guru pun juga menasihatkan sejarah bukanlah untuk diyakini, sejarah untuk dimengerti. Agar mengerti sejarah harus dipelajari. Namun kadang sejarah apa yang disampaikan guru kadang tidak sama dengan yang di luaran sana, ya. Kembali lagi, guru tidak mau tahu dengan sejarah yang sudah beredar, ya. Biarin sudah begini. Sebagai murid dan santri khususnya, ya, bila ada tulisan atau catatan sejarah yang tidak sama dengan apa yang disampaikan guru, itu sudah biarkan. Mengapa guru? Para murid dan santri, Anda mendapatkan cerita tulisan yang sudah dibaca. Kalian semua tidak tahu dan tidak mengetahui siapa mereka itu yang menulis. Dia mempunyai kepentingan apa, kalian pun juga tidak tahu. Namun karena aku adalah gurumu dan Anda adalah murid santri guru, artinya pegang teguh apa yang disampaikan guru, meskipun kadang beda pendapat atau beda apapun. Itu poinnya, ya. Karena sejarah guru sangat tahu banyak hal sejak masa lalu. Itu permainan dan permainan demi kepentingan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang menulis dan yang membuat rekayasa sudah pada meninggal semua. Ya sudah biarin. Di sana digodok di neraka, ya. Ayo para murid dan santri juga para pemirsa, sebelum guru mengurai dan mengulas tentang video yang ketiga ini, dengan volume ketiga ini, guru pun juga mohon maaf ada bahasa yang kurang tepat di volume yang kedua, ya. Volume kedua ini guru mohon maaf sekali lagi bagi saudara-saudara yang menganut dari agama Buddha, ya. Mohon maaf di video yang kedua saya sebagai pembicara menyebut Sang Yang Buddha, saya sebut Mbah, mohon maaf, ya. Jadi mohon maaf karena ya apa ya, kadang juga terlalu, karena ya kembali lagi ya terlalu dekat, ya saya kira Mbah, ya saya panggil Mbah. Jadi ya mohon maaf ya bagi saudara-saudara yang dari Buddha, ya, dari Sang Yang Buddha saya panggil Mbah, mohon maaf tidak sengaja, ya. Kembali lagi jari wong Jawa kecideken niku lho lah tak celuk Mbah. Ya itu mohon maaf, untuk difahami ada sesuatu yang agak error, ya. Para murid, para santri, guru menerangkan sedikit memberi masukan, dan masukan ini pun kemungkinan juga tidak sama dengan apa yang beredar, ya. Dari video kemarin guru menerangkan tentang ada 3 bangsa yang di bumi. Ada bangsa itu bangsa kulit, bangsa kadas, bangsa najis. Itu dalam sejarah itu disebut bangsa kulit. Bangsa kulit itu penyakit, ya, kotor, leluhur kita menyebutnya itu penyakit, ya, penyakit kurma. Nah, itu. Ada yang satu lagi dari bangsa evolusi, itu jadi kemungkinan keturunan dari orang-orang Israel yang diberi kecerdasan. Lantas ada yang di titik tengah, bangsa yang bermoral atau bermoril. Di situ guru memberi pemahaman ada 3, Jawa, Jawi, dan Cina. Nah, Cina sekarang itu. Karena bangsa bermoral itulah guru sudah memberi patokan atau barometer. Tatkala kita dari pribumi Pancasila, khususnya kita yang dari Jawa, pastilah kita nanti bisa ketemu
dari DNA atau dari jalur leluhur itu, kalau Anda betul-betul jiwa Anda itu bersih, perilakumu bagus, itu sangat kemungkinan pasti ketemu dengan beliau-beliau itu. Karena dari video yang volume kedua dan ketiga ini, guru sekalian menerangkan tentang sedikit sejarah Chinese yang sudah lama tidak tersentuh di video yang lain karena tidak dipelajari yang lain, sehingga guru pada video ini menyentuh sedikit masukan tentang Chinese atau Cina. Karena itu ada sejarah dan ada ikatan DNA dari Jawa, ya. Sehingga kita yang di Jawa, yang di bumi Pancasila, kita sedikit harus tahu. Para pemirsa, para murid, dari video yang lain guru sempat menerangkan bahwa ada leluhur kita itu sejak ribuan tahun, ya, itu ada yang pergi atau membuat peradaban di negara bahasanya orang dahulu, ya, itu ke Cina. Namun untuk tempat atau wilayah tepatnya guru tidak masuk itu di Mongolia atau di negara yang sekarang Chinese, itu guru tidak masuk. Cuma guru memberi sentuhan bahwa ada leluhur kita dulu itu ribuan, ya, bukan peradaban di zaman Mojopahit, ya. Mojopahit tua bahasanya, itu masa lampau peradaban itu. Ada leluhur kita yang dari Jawa, itu leluhur kita dulu dari cerita itu tahun 2008 Masehi kemarin guru sempat ketemu dengan beliau dan beliau pun diundang guru ke Jawa. Tahun 2008 itu guru pun sempat sedikit bertanya tentang misinya dulu itu apa. Itu kan ada cerita dari leluhur kita, ya. Assalamualaikum Yangmu Sungging Purbongkoro, ya, itu kan diceritakan itu naik layang-layang, sehingga tatkala layang-layangnya di atas, lantas benangnya, talinya dipotong dari kerajaan Majapahit. Ceritanya kan begitu. Sebenarnya tidak begitu para pemirsa, ya, itu sekilas cerita. Maka cerita guru ini memang tidak sama, ya. Jadi beliau yang disebut Yangmu Sungging Purbongkoro itu pergi atau sampai ke China sana, itu sebenarnya bukan naik layangan seperti sekarang yang kita gambarkan layangan, itu bukan. Jadi masa lampau itu menyebar, menanam peradaban. Nah, itu. Lah, peradaban itu mengandung nilai-nilai sari yang disebut dengan unsur makanan. Tidak mengerti itu di abad berapa, mungkin di zaman masa lampau di sana pun juga barangkali ada kekurangan dari energi, sehingga dikirimlah energi di sana itu sampai mengembang. Yang dimaksud layangan dari cerita yang beredar, pada fakta dan nyatanya beliau-beliau yang sempat digali informasi oleh guru, yang disebut layangan itu layah, ya. Layah menyang. Layah itu cobek yang untuk masak sambal itu. Jadi artinya ribuan tahun sebelum Masehi itu ada leluhur dari Jawa. Itu pergi menyebarkan bibit, tidak tahu mungkin itu bibit tanaman atau energi yang akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bibit-bibit tanaman. Nah, itu sejarahnya begitu. Jadi layangan bukan digambarkan layang-layang, ya. Layah menyang, itu bahasanya begitu. Informasi itu divalid dan dipastikan dua figur yang memberi masukan. Satu Yangmu sendiri, Yangmu Sungging Purbongkoro, dan satu beliau Yangmu Sinuwun Semar. Jadi kedua beliau panutan yang apa yang disampaikan, karena semua tidak bisa salah, karena beliau adalah dewa yang kebenarannya memang 999% itu, ya. Jadi yang dimaksud layangan artinya layah, cobean untuk nyambal, nyang menyang. Nah, itu. Maka kembali lagi, kalau guru ini ceritanya tidak sama dengan yang lain, ya memang faktanya begitu, makanya karena guru ini menggali dari pelakunya. Nanti tidak usah aneh, guru kok bisa, ya sudah, tidak usah ngomong, nanti ribet lagi.
Nah, dari cerita itu apa? Nah, ini nanti ada cerita lagi yang terbalik. Dari peradaban masa lampau yang di sana sampai mempunyai generasi, mempunyai keturunan, ya. Ini tidak tahu ya validnya. Ini di negara Cina yang sekarang itu RRC atau yang di Mongol, ya. Tatkala berkembang di situ menjadi keturunan dan menjadi generasi, akhirnya perjalanan suatu negara atau suku itu ibaratnya anak cucunya itu kepingin tahu, kepingin mengerti sejarah asal usul leluhurnya. Nah, sejarahnya begitu. Dari yang kemungkinan ya, mungkin yang karena ceritanya ini sejarah yang dari Mongol ya, itu ke Jawa, itu mau mencari sejarah leluhurnya yang disebut Yang Musungging Purbangkara. Nah, di sini ada cerita yang salah dari sejarah. Katanya yang dari Mongolia turun ke Jawa, ini katanya mau menjajah, mau menaklukkan. Nah, sejarahnya sudah beda. Jadi karena ini anak cucu mau mencari leluhurnya, sejarahnya dari mana? Karena sudah diberitahu bahwa beliau berasal dari wilayah Kediri. Ya tidak tahu di zaman kerajaan leluhur kita. Ya kemungkinan leluhur kita yang di Jawa pun juga kemungkinan tahu. Kalau ada leluhur yang pergi sampai ke Cina sana, itu kalau turun datang ke Jawa, ya kemungkinan juga akan minta warisan. Tapi dianalisa itu nomor kedua. Nah cerita ini sudah simpang siur para pemirsa. Kan ada yang katanya daun telinganya dipotong gara-gara orang Jawa ditundukkan. Sebenarnya cerita itu tidak benar ya para pemirsa. Lantas bagaimana? Nah ini kan repot ya. Nah sejarah itu sudah difilmkan, sudah ditebarkan. Nah kalau faktanya tidak seperti itu bagaimana? Nah itulah para pemirsa, bahwa sejarah yang sangat misterius tatkala dipermainkan dari orang-orang yang berkepentingan. Sampai sekarang mengapa kadang orang-orang pribumi Jawa kalau lihat orang Chinese itu marah? Ya karena permainan sejarah itu sudah dibolak-balik seperti itu. Kan banyak naluri orang pribumi Jawa itu kalau lihat orang Chinese difitnah lagi dengan kafir. Ada sesuatu yang marah di dalam hatinya karena itu sudah ratusan tahun cerita yang salah. Nah itulah salah satu contoh bahwa tatkala sejarah itu salah menulis, salah menerangkan dan dipermainkan, terjadinya di generasi yang akan datang. Nah, itu satu contoh tentang Yang Musungging Purbangkara. Diulas ini karena Yang Musungging Purbangkara ini dari Kediri sampai ke Cina, putra-putri keturunannya ingin ke Jawa mencari sejarah asal-usul leluhurnya. Diulas sedikit, dari Yang Musungging Purbangkara ini ada generasinya namanya Sungging Ngadiluwe. Nah ini di dalam peradaban Mojopahit ini yang Sungging Ngadiluwe itu. Maka kan ada di Kediri itu disebutlah apa? Kecamatan Ngadiluwe. Lah itu cucu beliau, tadi cucu beliau Mbah Musungging Purbangkara itu. Nah, di dalam sejarah itu ada keilmuan dari Sungging Ngadiluwe itu, dari sejarah sudah diterangkan guru, adanya sejarah Petik Potemulus itu yang menjadi panutan atau barometer substansi keilmuan. Nah, rata-rata dari ilmu tubuh atau olah fisik atau yang disebut kanuragan itu. Itu dari, maka kalau ada ilmu, ada manusia orang Jawa menjalankan ritual atau menjalankan ilmu memakai standar Pitik Potemulus, itu generasi ilmu dari Sungging Ngadiluwe. Nah, itu. Nah, sedikit cerita itulah harus dipahami biar tidak salah paham. Dan ini ada sesuatu yang sangat istimewa ya. Bahwa cerita leluhur atau orang Chinese yang dari Mongol ke Jawa itu tidak menjajah para pemirsa, khususnya murid dan santri. Lantas gimana guru kalau cerita? Ya enggak tahu, sudah itu biarinlah. Semoga dengan adanya pemahaman dari guru dengan perlahan
sejarah terkupas sehingga tidak ada hal-hal nilai-nilai yang buruk di dalam jiwa-jiwa manusia yang sudah terdogma dari cerita-cerita yang salah itu. Nah, dari cerita itu nanti menjadi bahasa yang kuno-kuno. Nah, maka satu contoh ya, sebelum terang bahasa satu contoh. Cuma dulu ada identitas ya, ada ciri-ciri sedikit ya. Ini berangkaian dengan Yang Musungging Purbangkara. Di dalam Yang Sungging Purbangkara itu ya, itu generasinya sudah ratusan tahun ya. Nah, tatkala itu ada tradisi waktu leluhur ini meninggal atau bisa disebut muksa Yang Musungging Purbangkara, ini jejaknya kan hilang. Dalam sejarah itulah mulainya ada ya, mulainya ada suatu keyakinan atau tradisi keluarga generasi Yang Musungging Purbangkara yang dari Cina atau kemungkinan dari Mongol. Nanti semoga Anda bisa tahu ini ciri-cirinya negara mana. Tatkala ada leluhurnya itu meninggal sampai menangis 40 hari, nah itu ciri-cirinya. Karena itu terjadi masa lampau dan terjadi itu pun ajaran atau nasihat dari Yang Musungging Purbangkara dan terjadinya dengan keadaan pas dengan keadaan seperti itu. Anggap saja ada peristiwa ditinggal leluhurnya itu muksa atau meninggal, si anak cucu itu menangis sampai 40 hari. Nah, itu cirinya. Karena dalam masa lampau, peradaban manusia itu belum banyak orang. Dan orang-orang terdahulu itu rata-rata manusia itu masih mempunyai spirit yang tinggi. Sehingga apa yang dilakukan mempengaruhi bentuk tubuh. Sehingga menjadi bentuk tubuh generasi dari Yang Musungging Purbangkara yang di Mongol atau yang di Cina, itu rata-rata pelopak matanya itu turun begini. Nah, makanya beda, nanti ada Chinese itu yang kelopak matanya biasa begini. Nah, itu kalau turun begini, nah itu mungkin bisa dikatakan tubuhnya dari Cina, itu DNA-nya dari Kediri, dari Jawa Timur. Nah, bagi para pemirsa agar sedikit kalau mau tahu ngerti sejarah, kira-kira itu nanti di agama apa? Agama Konghucu atau agama apa? Nah, sedikit informasi diberi hal agar kalian generasiku tahu itu saudara ya. Lantas kalau diceritakan nanti sejarah, artinya kalau ditarik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kira-kira orang Cina mempunyai hak waris enggak di bumi Pancasila, terutama di Pulau Jawa? Artinya Anda sudah tahu. Ada. Nah, sedikit cerita informasi. Ini agak melebar ya. Maka kemarin, sebenarnya sudah lama ini, saya selaku gurumu sempat komunikasi dengan leluhur yang dari China ya. Ini nanti guru memprediksi ya, kalau tahun 2024 Masehi ini sampai tahun 2025 ini nanti, kalau tidak ada generasi atau pemimpin yang akurat untuk memimpin bangsa dan negara, itu kemungkinan roh ya bahasanya, roh atau yoninya negara, kemungkinan itu nanti dilepas gurumu, saya lepas, saya berikan, saya wariskan ke generasi Tionghoa itu, ke generasi Cina. Kalau setelah 2024 masa ini, kalau dari generasi Pancasila otaknya konyol, kemampuan kredibilitasnya tidak ada, kemungkinan, nah itu, kemungkinan nilai-nilai kenegaraan ruhnya akan aku berikan kepada saudara yang dari Cina itu, dari saudaramu yang dari Cina itu. Tapi guru nyoba melihat dulu, ada ndak bibit nanti 2024. Kalau ndak ada, itu diberikan guru ya kepada roh yang di Cina itu. Itu kemungkinan itu nanti bisa kembali 550 tahun, baru generasi yang di Jawa baru bisa menjadi yang nomor satu lagi. Kalau tidak bisa, ndak bisa. Karena itu nanti ada perjanjian.
Itu kemarin-kemarin guru sudah berkomunikasi untuk mempersiapkan keadaan bangsa dan negaramu seperti itu. Tapi guru pun sebagai manusia, sebagai guru, semoga ada generasi yang betul-betul solid dan valid dan betul-betul DNA-nya manusia yang memang betul pilihan untuk di tahun 2024 masa ini. Para murid, para santri, ini guru sedikit masuk ke ranah kenegaraan ya. Dari cerita ini karena guru menerangkan dari agama atau gen atau DNA dari Cina ya. Itu nanti repot nanti kembali lagi. Guru kok tahu? Nah, kan kembali lagi. Lain repot ya gini. Kan bolak-balik kan repot kalau ngomong gini aja dikasih gambaran. Gini aja. Guru sejak muda ya sejak muda. Guru sejak muda ini dimomong, ngerti dimomong sampai ini hari dimomong, dipantau, dinaungi. Satu terutama dengan ibumu, Ibu Dewi Kuang Im itu. Jadi biar kalian tahu. Artinya gini para murid, para santri. Dan juga berdekatan dengan itu nanti ada namanya Kongcu. Tahu enggak namanya Kongcu? Kongcu itu kalau dari Chinese itu Nabi Kongcu. Ada bahasa Kongcu. Ya, itu kalau Chinese nyebutnya Nabi Kongcu, itu keturunan raja. Nah, itulah yang membuat aturan, yang mencipta agama Konghucu itu. Aku gurumu pun juga dekat dengan beliau. Lah nanti kamu kan repot, mbak kok roain. Nah. Artinya begini para murid, para santri ya. Sulit kalau kalian mempelajari guru. Cuma begini guru menyampaikan ya. Perjalanan gurumu ini panjang para murid, para santri. Jadi sangat panjang, bukan ratusan, bukan ribuan. Panjang, sangat panjang perjalanan gurumu ini. Jadi artinya apa? Apa yang disampaikan guru, apa yang aku sampaikan, itu perjalanan ya, bukan membaca buku loh ya nanti. Kalian kira, wah mbak ini baca di Google, baca di YouTube, tidak. Perjalanan guru itu, ya enggak tahu lah mungkin ratusan ribu tahun. Sehingga sampai sekarang diberi atau mempunyai file-file yang masih tercatat. Nah itulah sedikit para murid, para santri, bahwa sejarah seperti itu sedikit memberi tata bahasa tentang bahasa Jawa sampai menjadi bahasa mungkin hampir sama dengan bahasa Cina. Satu contoh ya. Kongcu loh, Kong. Kong di Jawa jadi apa? Kong. Kira-kira apa? Kan Pak D atau Mbak yang sakti loh gitu loh. Mana nanti ada kan bahasanya itu kalau dari sebutan saudara yang dari Chinese itu ada kan ya. Makanya ada siapa? Kongcu, agamanya Konghucu. Jadi Kuang Im, Kuang Kung loh. Kuang Kung. Terus lagi ada lagi itu Tampuang loh. Sampokong, Dampuawang. Nah, itu bahasa-bahasa lama-lama para pemirsa. Itu menerangkan orang-orang hebat atau kesatria-kesatria atau para nabi atau panutan-panutan bahasa-bahasa seperti itu. Lah kita kalian udah enggak tahu. Taunya Ilah Kadrotin aja. Waduh. Udah banyak masukan ya dari guru. Nah, satu contoh diajarkan sedikit bahasa ya. Anda pernah dengar bahasa itu encik? Apa sih para murid, para santri? Encik itu apa sih kalau kalian orang Jawa? Encik itu di atas, lebih tua. Jadi bahasa Jawa mancik. Nah, coba. Lucu enggak ya bahasanya itu? Nah, mancik. Man itu jadi bahasa Quran. Cik itu di atas. Makanya mancik itu naik di atas. Dalam urutan di keluarga, encik itu di atas. Nah, coba. Sejarah bahasa seperti itu, para murid, para santri, biar kalian tahu. Kok bisa gitu, Mbah? Ya memang begitu sejarahnya, karena hilang. Nah, itu hilang, tidak ada yang ngerti. Terus ada lagi, mbeng, geblak mbeng. Apa sih mbeng itu? Mbeng itu mempunyai makna orang tua atau leluhur. Mbeng.
dimaknakan atas. Jadi leluhur ya, orang tua, leluhur, ini maknanya atas. Mbing. Apa hubungannya dengan bahasa Jawa? Lihatlah sampai sekarang, sampai bahasa Indonesia. Tatkala ada manusia, bibirnya yang di atas itu sobek, itu kan disebut sumbing. Lu kalau tidak percaya. Orang Jawa itu kalau ada mulut ya atau bibir manusia itu yang di atas itu terbelah, itu kan disebut sumbing. Apa maknanya, Guru? Main diajari bahasa yang sangat kuno. Sum itu ditambal gini loh. Disulam itu, sum itu bahasa. Disum. Loh nak, sarunge suwek, disum dhisik. Nah, disum. Disum itu disulam, sum. Mbing itu orang tua atau atas. Apa hubungannya bibir sumbing? Nah, inilah kalian harus tahu bahwa manusia nitis itu terjadi. Buktinya apa? Tatkala ada manusia di dunia ini berani memaki orang tua, berani memaki orang yang dalam kebenaran, itu mulutnya disobek sama Tuhan. Nah, itulah kalian yang kadang diterangkan di dalam kitab-kitab. Tatkala yaumil akhir, Anda mendapat pahala balasan sesuai dengan perilaku Anda. Nah, perilaku itu diwujudkan waktu lahir itu. Maka orang atau anak yang ada bibirnya di atas ini robek, itu dulu waktu di dunia itu berani dengan orang tua, berani mengolok-olok orang yang dalam kebaikan. Maka lahir di dunia diberi siksa, bibirnya itu dirobek, harapannya agar kelak kalian jangan berani dengan orang tua, jangan mencaci maki orang yang dalam kebenaran. Nah, karena dari filsafat seperti itu, maka orang-orang terdahulu membuatlah namanya aturan atau hukum. Diberilah sesuatu nasihat, jangan berani dengan orang tua. Besok-besok kalau Anda setelah mati di alam sana, Anda menerima balasannya sesuai apa yang Anda lakukan. Maksudnya yang di alam sana setelah diproses di alam gaib, wujud di dunia ini loh yang dikatakan alam sana. Yaumil kiamati, setelah mati, nitis lahir kembali seperti itu. Nah, sekarang Anda sudah tahu. Artinya kalau ada manusia itu sumbing, itu berani dengan orang tua. Lah yang dimaksud orang tua itu siapa? Ditegaskan kembali. Yang dimaksud orang tua adalah orang atau manusia yang usianya sudah tua tapi dia dalam kebenaran, atau manusia yang dalam kebenaran dia yang mengajarkan kebenaran. Disebutlah di situ orang-orang yang berpengaruh. Nah, itu yang disebut orang tua, bukan orang tua yang pasti melahirkan, belum tentu. Kadang orang tua yang melahirkan kita, kadang perilakunya tidak selayaknya seperti orang tua. Itu tidak bisa disebut orang tua. Jadi orang tua adalah orang yang usianya sudah cukup, dia dalam kebenaran, dia menyampaikan yang benar. Tatkala itu dilawan, Anda bahasanya meso kan, biasanya bahasa kotor, ngucap kotor. Itu besok kalau Anda lahir, itu mulutmu, bibirmu itu dirobek sama alam. Loh kok sampai begitu, Guru? Ya memang begitu kehidupan itu. Nah, di situ sudah diterangkan bahwa kehidupan adalah ditentukan dari perilaku kita, bangsa manusia sendiri. Sehingga pandai-pandailah membuat dan memperjalankan dalam perilakumu keseharian dengan orang-orang yang dalam kebajikan, dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Ojo wani-wani nanti sumbing suwek lambene. Nah, para murid, para santri itu sedikit ada bahasa encik, ada bahasa mbing, ada sumbing. Maka di dalam tradisi orang-orang Chinese ada yang disebut acara cimbingan. Nah, ci itu daya, itu yang meridhoi, mbing itu leluhur.
Maka cimbingan artinya kirim doa. Itu setahun sekali, persis sama budaya tradisi sebenarnya dari leluhur Jawa. Tradisinya sebenarnya setahun sekali hanya di bulan Ruwa. Bila ditarik sejarah ilmu pakemnya sama, tidak geser. Kembali lagi karena ada agama yang dari kaum Kadis, kaum Kurma, kaum Kurmo, kaum Kulit, ya rusak semua. Nah, itulah sedikit para murid, para santri tentang memahami apa yang disebut Cina atau saudara yang dari sana. Semoga video ini mencerahkan kalian semua sehingga kita betul-betul paham, tahu bahwa permainan sejarah banyak yang salah. Para murid, para santri, dilanjutkan video yang kedua ini nanti pun juga sangat istimewa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.